Yang terlihat visual saat ini adalah keadaan di lobi. Beberapa menit yang lalu, 2 unit mobil tahanan sudah merapat atau mendekat ke area lobi gedung utama. Penjelasan soal ini juga menarik untuk dicermati, termasuk visual yang bakal kita tunggu sekarang adalah dari otoritas Kejaksaan Agung untuk menjelaskan kronologi dari pemeriksaan yang berlangsung hari ini, mengingat Febri saat tiba di gedung Kejaksaan Agung tidak terpantau oleh wartawan yang sudah menantikan sejak pagi hari di Kompleks Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Kami masih terhubung untuk melanjutkan diskusi bersama Zainur Rohman selaku peneliti dari Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada. Mas Zainur masih bersama saya ya? Masih, Mas Tifal. Oke, melanjutkan pertanyaan saya di segmen sebelumnya soal supervisi KPK. Sudah ada obrolan awal, sudah ada pembicaraan awal antara KPK dengan Kejaksaan Agung. Kalaupun kemudian sudah ada supervisi itu, batas KPK untuk melakukan supervisi sampai mana, Mas? Ya, memang KPK punya kewenangan koordinasi supervisi. Yang paling ampuh kewenangan ambil alih. Nah, kalau koordinasi itu KPK bisa minta informasi penanganan perkaranya, atau juga bisa melakukan dengar pendapat terhadap kejaksaan di dalam penanganan perkara tersebut, Mas Tifal. Nah, adapun untuk supervisi itu hanya soal bagaimana KPK mengawasi, meneliti dan menelaah penanganan perkara oleh kejaksaan. Nah, dua-duanya baik itu koordinasi atau supervisi sifatnya hanya melihat, bertanya, ikut di dalam dengar pendapat, tetapi tidak bisa masuk ke dalam substansi perkara, misalnya meminta agar perkara ini disidik diarahkan kemana atau kemana. Artinya ya hanya lihat-lihat, hanya memastikan bahwa penanganan perkaranya itu betul. Tetapi kalau salah dia tidak bisa apa-apa. Sehingga sebenarnya antara koordinasi dan supervisi itu seharusnya satu paket dengan ambil alih. Jadi ketika KPK lihat-lihat, ikut dengar, ada di dalam ruangan ketika proses misalnya expose gitu ya, dalam proses gelar, seharusnya ketika KPK melihat bahwa misalnya penanganan perkaranya itu dilakukan tidak sesuai dengan yang seharusnya, atau misalnya penanganan perkaranya bertujuan untuk melindungi pelaku, atau misalnya di situ ada campur tangan pihak-pihak lain, pejabat-pejabat yang lebih tinggi termasuk misalnya di kalangan eksekutif, atau misalnya di situ jelas-jelas penanganan perkaranya terlihat ditunda-tunda. Harusnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, di pasal 10 huruf A besar, KPK dapat melakukan pengambil alihan. Tapi sekali lagi Mas Tifal, kalau hanya korsup, koordinasi dan supervisi, itu artinya KPK hanya lihat-lihat, dengar-dengar, ikut ada di dalam ruangan ketika ketika gelar, dan maksimal hanya memberikan saran-saran, nasihat-nasihat, bantuan-bantuan. Tetapi tentu karena dia bukan penyidiknya, KPK tidak bisa mengarahkan harus bagaimana penanganan perkara itu dilakukan. Satu-satunya jalan kalau KPK mau arahkan adalah dengan mengambil alih dan kemudian KPK yang menangani. Tapi kan ini kalau dari sisi politik tidak mungkin karena presiden maunya ini ditangani oleh kejaksaan. Gitu Mas Tifal. Oke, kita coba akan diskusikan lagi itu di segmen berikutnya, termasuk kalau kemudian yang Anda sebut harusnya sepaket koordinasi, supervisi dan pengambil alihan perkara, maka yang harus naruh inisiatif apakah KPK atau dari Kejaksaan Agung yang memberikan permohonan.